Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore. Semoga keberkahan dan kesehatan selalu mengiringi kita dalam setiap aktivitas. Kakang Bayu Tani, pada sore hari ini kita barusan ngocor ya. Sudah beberapa hari ini tidak saya kocor, sangat garing lemah. Garing sampai retak-retak dah. Tanyanya retak-retak. Nah, tanaman bawang merah ini sekarang sudah berapa hari ini? 43 hari setelah tanam. Daun tanaman kita masih hijau segar, pucuk kuning ada, wajah kuning karena sudah di fase seperti ini ya. Tanaman sekarang sudah mulai mengumbi. Jadi kita sudah genjot mulai hari ini 40 lebih ini harus kita terus genjot untuk pengumbian, karena biar tanaman ini segera terisi umbinya. Nah, seperti itu ada umbinya, itu sudah. Nah, tanaman di 43 hari setelah tanam ini, setelah kita lakukan pengocoran, sore ini langsung akan kita susul dengan penyemprotan, karena seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, habis kita kocor alangkah baiknya langsung kita lakukan penyepraian di tanaman setelah pengocoran. Ini sangat penting karena apa? Untuk menghilangkan kalaupun ada sesuatu yang tidak baik dari air yang kita kocorkan, karena airnya kita ngambil dari kebetulan hari ini airnya dari sumur, karena air sudah habis. Ini adalah air sumur, ini air dari saluran sudah habis. Nah, biasanya kalau dari saluran itu kita tidak tahu ya asalnya air dari mana, kadang kecampuran dengan banyak racun dan lain sebagainya. Nah, makanya itu harus segera kita netralkan dengan cara apa? Setelah kita kocor langsung kita spray. Namun karena ini juga sudah beberapa hari tidak saya semprot, jadi saya sekalian nyemprot saja sehabis pengocoran. Nah, untuk penyemprotan kita pada sore hari ini kita akan lebih fokus ke insek sebenarnya, karena rawan-rawannya di usia 40 lebih ini adalah adanya gangguan dari namanya ulat sama gerandong. Insya Allah kalau masalah ulat sudah sangat aman karena juga serangannya pun tidak parah, biasa, sangat biasa. Cuma yang perlu kita antisipasi ini adalah gerandong, karena gerandong itu walaupun toh tanda-tandanya kecil, kalau tidak segera kita antisipasi bisa meluas dengan cepat sekali gerandong itu. Jadi di usia 43 yang harus diperhatikan Kakang Bayu, amati terus tanaman, kalaupun ada gejala ada gerandong, bintik-bintik, bahkan kalaupun sudah ada coretan-coretan, nah itu adalah tanda-tanda harus segera kita antisipasi. Sudah apa ya istilahnya, itu adalah lampu merah, lampu kuning ya, lampu kuning peringatan. Kita harus segera lakukan penyemprotan untuk pengendalian dari adanya gejala serangan gerandong, karena gerandong itu kalau tidak segera kita antisipasi dalam waktu yang sangat singkat tanaman bisa ludes ya. Berdasarkan pengalaman pernah ada yang seperti itu, dikira apa itu alum, alah paling ya kurang kocoran, kurang air, ternyata alumnya itu alum gerandong. Ya itu akhirnya habis. Dikira itu jamur, disemproti jamur fungisida, ternyata tidak apa-apa, malah makin parah. Ternyata diamati, ternyata itu adalah gerandong. Jadi waspada, pokoknya kalau ada titik-titik bintik-bintik kecil-kecil dan juga coretan-coretan, itu adalah tanda peringatan harus kita intensif dalam pengendalian gerandong. Untuk obatnya wes ngono ya.
untuk obatnya apa yang akan kita masukkan. Nah, obatnya kita sekarang adalah ya sekalian funginya juga dimasukkan. Untuk fungi saya saat ini akan masukkan TAF saja, karbendazim dan mancozeb fungisida kontak. Karbendazimnya fungisida sistemik, ini akan melindungi tanaman kita dari segala jenis serangan jamur. Karena juga hati-hati di usaha seperti ini, walaupun kemarau jamur masih ada, bertrotol atau bercak ungu itu ada. Ini ada di bercak ungunya, tapi ya enggak parah. Biasanya di pucuk-pucuk daun itu nanti ada semacam bercak. Biasanya kalau bisa kita atasi itu akan kering, pucuknya kering ngono kae. Tapi di keringnya itu ada bercaknya, itulah bercak ungu. Terus kemudian untuk insek, ini ada beberapa insek ini. Wah, kayak rada anu iki. Tenanan iki. Yo, harus grandong mas saya nek kondone iki mau aku tumon. Yaitu trigat. Ini adalah fungis insektisida spesialis grandong. Bisa kita baca di keterangannya itu, insektisida sistemnya penghambat pertumbuhan serangga. Penghambat pertumbuhan artinya ini insektisida pertumbuhan yang mana dia akan mengelupas kulit dari serangga, sehingga proses metamorfosis itu dipercepat, sehingga ketika tanaman sebelum waktu ngelupas kulitnya itu dikelupas dhisik akhirnya mati. Cocok untuk mengendalikan hama serangga jenis diptera atau penggorok daun atau namanya Liriomiza spp. Liriomiza spp maksudnya spesies Liriomiza, baik Liriomiza chinensis, Liriomiza hubrodiensis atau apalah itu. Pokoknya di segala tanaman mulai dari bawang merah, kacang, kentang itu sama-sama ada serangan Liriomiza. Nah, itu ada di Liriomiza pada tanaman bawang merah, bunga krisan, kacang panjang, kentang, dan tomat. Ini bahan aktifnya adalah siromazin 75%, bahan aktif dengan racun pertumbuhan tadi. Ini sangat kuat sekali untuk mengatasi grandong. Untuk dosisnya ini bisa kita ambil sebanyak setengah sendok makan, kurang lebih ya sekitar berapa gram itu ya, 5 gram sampai 10 gram lah itu. Terus untuk berikutnya ini sebenarnya obat ini bukan obat di bawang merah, ini adalah obat di padi sebenarnya, tapi saya pakai apa ini tencu di 20 SG. Ini adalah insektisida berbentuk granul. Ini adalah insektisida racun kontak dan perut, bekerja secara translaminar dan sistemik, jadi dia masuk ke dalam jaringan tanaman. Ini cocok untuk tanaman padi, cabai, tomat, kacang panjang. Grup 4A, satu golongan dengan golongan neonicotinoid seperti imidacloprid, thiamethoxam, dan lain sebagainya. Nah, kenapa kok dipakai obat padi, obat werengi ya saja nih. Nah, di keterangannya ini tertulis di padi untuk wereng, cabai untuk kutu daun, hama trip, kutu kebul, kacang panjang. Itu apa itu? Yang atas tinggi. Nah, itu penggorok daun atau Liriomiza sp. Nah, makanya ini saya pakai untuk grandong, sama-sama Liriomizanya. Ini dosisnya 1,5 sampai 2 gram per liter, artinya sekitar 22 gram setengah. Nah, ini dosisnya tencu. Ini insek kita pada saat ini. Jadi ini mungkin tidak ada ya yang pakai tencu itu. Selama ini belum pernah saya tumon wong bawang gitu tencu, cuma karena di dalamnya ada keterangannya bisa untuk Liriomiza. Nah, kita akan aplikasikan ini tencu ini insektisida berbahan aktif. Bahan aktifnya memang dinotefuran. Nah,
ini. Oke, kita akan lakukan penyemprotan di tanaman bawang merah kita. Ya, ini dia obatnya. Oke, akan kita lakukan penyampuran. Biar penyemprotan insektisida ini bisa efektif, alangkah baiknya kita lakukan penyemprotan di sore hari sekitar jam 3 sore hingga menjelang maghrib, serta setelah itu cuaca akan semakin menurun. Itu akan membuat pestisida yang kita semprotkan akan menjadi lebih efektif lagi. Oke, itu dulu Kakak Bayu video kita pada kesempatan sore hari ini. Dari saya Abdul Kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.